Tantangan dalam membangun pangkalan bulan. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Program penjelajahan bulan Chang'e 7 dan 8 akan segera diluncurkan dalam beberapa tahun mendatang. Artinya, astronot China akan mendarat di bulan dalam waktu 10 tahun. Setelah pendaratan berawak di bulan, tantangan apa yang akan dihadapi China dalam membangun pangkalan di bulan? Dasar teknis dan keyakinan apa yang dimiliki China? Misi Chang'e 7 akan diluncurkan sebelum tahun 2026 dan misi Chang'e 8 direncanakan untuk diluncurkan sebelum tahun 2028. Pada saat itu, Chang'e 7 dan 8 akan menjadi stasiun penelitian ilmiah dasar China untuk kutub selatan bulan. Dari realisasi Tianwen No. 1, terlihat kekuatan dirgantara China memang sangatlah hebat, termasuk membangun stasiun luar angkasa Tiangong seberat ratusan ton. Bukan hal yang aneh jika China ingin membangun pangkalan di bulan setelah pendaratan berawak di bulan. Jadi, seberapa sulit membangun pangkalan di bulan? Dibandingkan dengan ruang dekat bumi, lingkungan di bulan sangatlah tidak ramah. Pertama-tama, jarak bulan terlalu jauh dari bumi. Stasiun luar angkasa Tiangong hanya berjarak 400 km dari bumi. Pesawat luar angkasa kargo Tianzhou China hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai stasiun ruang angkasa. Namun membutuhkan 4 hari untuk pergi ke bulan. Masalah jarak dan waktu telah mempengaruhi faktor efisiensi dan keamanan transportasi bumi bulan. Selain itu, siang dan malam di bulan sekitar 30 hari. Suhu 150 derajat pada siang hari dan minus 150 derajat pada malam hari. Sehingga pengendalian suhu dan keamanan energi menjadi sangat sulit. Bulan tidak memiliki atmosfer, mudah menarik meteorit, apalagi dari waktu ke waktu ada gempa bulan berkekuatan 4 hingga 5, menyebabkan desain dan perlindungan pangkalan bulan juga lebih merepotkan. Tidak ada sumber bahan apapun di orbit stasiun luar angkasa. Semua bahan perlu diproses dan diproduksi dari bumi. Namun lain halnya dengan bulan. Bulan memiliki banyak material seperti tanah, bebatuan, dan mineral yang tidak kalah banyaknya dengan bumi. Karena bahannya banyak sekali, apakah bahan lokal bisa digunakan untuk membangun pangkalan di bulan? Sebenarnya, China sudah menguji pencetakan 3D dengan bahan yang mirip dengan tanah bulan untuk langsung memproduksi bahan bangunan di sana. Jika teknologi seperti itu sudah matang, setelah pergi ke bulan atau Mars di masa depan, bahan untuk membangun pangkalan astronot China dapat diperoleh secara lokal daripada diangkut dari bumi. Tim peneliti Universitas Politeknik Northwestern China telah berhasil menggunakan batuan vulkanik, batu pasir, dan bahan lainnya untuk mencetak 3D berbagai struktur kompleks yang akan digunakan sebagai eksplorasi teknis pesawat ruang angkasa dan pangkalan antar bintang China di masa depan. Bahan-bahan ini relatif umum di berbagai planet. Akan tetapi, mereka tidak hanya mempelajari komposisi bahan, namun juga berbagai bentuk struktural, pelat cetak 3D, dan bahkan teknologi menahan serangan meteorit. Alasan mengapa Chang'e 5 membawa kembali 2 kg tanah dari bulan. Salah satu sebabnya adalah mempelajari bahan-bahan di dalamnya untuk pencetakan 3D di masa mendatang. Tentu saja, para ilmuwan China juga mempelajari berbagai teknologi untuk menanam sayuran. Keuntungan lain dari bulan adalah gravitasinya yang rendah. 1/6 gravitasi membuat konstruksi permukaan bulan jauh lebih mudah. Juga sangat nyaman bagi manusia yang terbiasa dengan gravitasi tinggal di bulan dalam waktu yang lama. Ini relatif lebih ramah daripada lingkungan gravitasi mikro stasiun ruang angkasa. Selain itu, bulan bukanlah bola kosong. Ada juga pegunungan dan ngarai di atasnya, bahkan juga terowongan lava. Rumah manusia paling awal di bumi berbentuk gua. Jadi, mungkinkah menggali dasar gua di bulan? Atau rongga alami dengan bukaan kedap udara dan bahan ringan untuk penggunaan jangka panjang? Menjelajah dan mendarat di bulan adalah proyek yang sistematis.
yang membutuhkan perencanaan menyeluruh untuk memprediksi semua masalah dan sebaliknya. Tantangan membangun pangkalan bulan sebagian besar terbagi dalam 4 kategori: pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi. Semuanya ini dapat diselesaikan dengan teknologi modern dan perencanaan sumber daya setempat. Meskipun gagasan tentang pangkalan bulan telah dikemukakan oleh Amerika Serikat sebelumnya, namun kebijaksanaan China dapat mewujudkan gagasan tersebut lebih cepat dan lebih memungkinkan. Ada banyak pekerjaan eksplorasi di bulan yang membutuhkan partisipasi manusia, dan beberapa di antaranya perlu keluar selama beberapa hari sekaligus. Jadi, pakaian luar angkasa seperti apa yang harus mereka kenakan? Apa indikator pendukung untuk pakaian luar angkasa ini? Jenis transportasi apa yang diperlukan nantinya? Bagaimana seharusnya penjelajah bulan dirancang? Ilmuwan China sebenarnya sudah mempersiapkan semua keperluan ini. Kehidupan di bulan terlalu jauh dari bumi, sehingga semua keadaan darurat harus bergantung pada diri mereka sendiri, seperti sistem pemulihan sumber daya yang efisien diperlukan untuk mencapai penempatan personel jangka panjang. Untungnya, stasiun luar angkasa China telah mencapai penempatan personel jangka panjang yang cukup matang, memberikan pengalaman luar biasa dalam manajemen sumber daya, pemulihan, dan dukungan untuk pangkalan bulan. China dapat membangun CSS, tentu saja tidak menjadi masalah untuk membangun pangkalan di bulan. China juga akan mengeksplorasi pendekatan lain seperti menjelajahi lingkungan bulan dengan cermat untuk menemukan lokasi pangkalan alami. Bahkan jika perlu membangun pangkalan bulan secara langsung, dapat menggunakan bahan-bahan lokal seperti tanah bulan yang tebal sebagai cangkang pelindung dari serangan meteorit. China sudah memiliki roket pengangkut Long March 5 yang memiliki daya dorong yang luar biasa. Pada saat yang sama, China masih terus mengembangkan generasi baru roket peluncur tugas berat dan roket berawak untuk sistem transportasi bumi bulan. Mengenai masalah energi di bulan, China telah menguji generator Stirling di luar angkasa termasuk berbagai teknologi pengisian energi nuklir untuk membangun jantung yang kuat buat pangkalan bulan. Dalam beberapa dekade terakhir, tujuan yang ditetapkan oleh para astronot China telah direalisasikan selangkah demi selangkah sesuai rencana. Tidak peduli bagaimana Barat meragukan dan memblokirnya, China tetap membuatnya menjadi kenyataan. Demikian pula halnya untuk eksplorasi bulan berikutnya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!